Halo Sobat Solid, jumpa lagi di Gadget Solid Channel. Semoga informasi yang kita berikan pada Sobat Solid gak mubazir ya, karena kita mau review HP yang sebenarnya tuh udah launching setengah tahun lebih ya. Maybe masih ada yang nunggu edisi turun harga nih. Jadi kali ini kita tuh mau mereview produknya Realme. Dan ini adalah Realme 6 Pro. Seperti biasa nih, kita mau cek kelebihan, kekurangan, dan kira-kira masih layak nggak nih jadi pilihan. Dan seperti biasa nih, sebelum kita lanjut, ada baiknya Sobat Solid klik subscribe serta turn on notifikasi supaya nggak ketinggalan video dari kita. Jadi HP ini tuh tepatnya ya udah launching pada akhir Maret lalu. Iklannya dibawain sama Iqbal ya, si pemeran Dilan. Jadi kalau pakai HP ini jangan berasa jadi Dilan, takutnya nantinya spam jurus kumparan ke semua kontak ya. Oke, awal launching dulu sih Realme 6 Pro dibanderol dengan harga 4 jutaan. Kalau sekarang sih mungkin bisa dapat harga 3,8an. Terus kenapa masih dibahas sekarang 6 bulan setelah launching? Ya, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, Realme 6 Pro ini tuh merupakan pengganti atau penerus dari Realme XT. Jika Sobat Solid tonton lagi di video yang pernah saya ulas ya, Realme XT itu tuh udah sangat wow banget ya dari segi desain maupun spek pada zamannya. Tapi nih di Realme 6 Pro ini tuh ada banyak peningkatan yang diberikan. Kelihatan lebih dulu dari slogannya ya, 6 Camera Pro Display. Dari desain body nih, Realme ini tuh sekilas hampir kayak XT ya, cuma kombinasi warna yang dipakai emang nggak secetar si XT. Jadi Realme 6 Pro ini tuh punya desain kilatan ya, yang berubah-ubah tergantung posisi cahayanya dari mana. Yang pasti bentuknya kilatan kayak logo energi itu ya, tapi nggak setajam bekas kilatan di dahi Harry Potter gitu. Jadi Realme ini tuh pakai teknik cetaknya offset gradient UV curving pertama kali di Realme 6 Pro ini. Nah, yang saya pegang ini ya, atau yang saya punya ini tuh warnanya biru kilat. Warna lainnya sih tersedia warna merah, yang pastinya pilihan warna bisa disesuaikan lah, toh pada akhirnya ketutup sama soft case. Ada 4 kamera ya di belakang, yang BAM-nya menurut saya terlalu menonjol, jadi lebih baik memang gunakan soft case untuk minimalisir goresan. Dan ada satu flash juga ya, serta logo Realme di sudut bawah. Kemudian bodi belakang ini materialnya dari 3D glass, udah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Walaupun finishingnya glossy nih, untuk bekas sidik jari nggak gitu kelihatan nempel. Untuk bagian depannya nih, Realme 6 Pro ini tuh juga udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Tapi kalau panelnya sih memang pakai panel IPS ya, sedangkan kecerahannya 480 nits dengan refresh rate-nya 90 Hz Ultra Smooth, resolusinya Full HD Plus dengan rasio 20:9. Bezelnya sih bisa dibilang cukup tipis ya, walaupun dengan ukuran 6,6 inch, Realme 6 Pro ini screen body rasionya mencapai 90%, sehingga masih cukup nyaman digenggam. Dan beratnya ini tuh sekitar 195 gram saja, walaupun tidak menggunakan panel Super AMOLED nih. Kualitas warna yang dihasilkan menurut saya juga sudah oke, masih tajam dan akurat. Spek yang disematkan untuk Realme 6 Pro ini tuh menggunakan user interface yang sama dengan Realme XT, yaitu Realme UI versi 1, dan itu udah berbasis Android 10 juga, menggunakan chipset Snapdragon 720G dibarengi dengan GPU Adreno 618. Sedangkan varian RAM yang ditawarkan di Indonesia hanya satu varian saja, yaitu 8/128 GB. Menggunakan 3 slot SIM untuk dual SIM dan 1 micro SD tambahan. Dengan spek seperti itu, harapannya fitur yang disematkan tuh juga dapat bekerja secara maksimal pula. Seperti fitur keamanannya yang menggunakan sidik jari nih di bagian samping menyatu dengan tombol power yang hanya cukup disentuh saja. Waktu yang dibutuhkan pun nggak perlu menunggu lama ya, karena membuka kunci tuh rasanya cepet banget. Kemudian yang sudah kita sebutkan tadi, menggunakan refresh rate 90 Hz bisa dialihkan menjadi 60 Hz dan bisa disetting juga menjadi auto untuk menonton video maupun bermain game supaya dapat menyesuaikan sendiri. Fitur dark mode sih pastinya juga udah tersedia, jadi Sobat Solid nggak perlu bimbang ya. Kemudian ada fitur OC Vision Effect yang fungsinya meningkatkan kejernihan tampilan video untuk aplikasi yang didukung. Keurusan audio ya, Realme 6 Pro ini dibekali dengan Dolby Atmos plus high-res audio ya, sehingga untuk kualitas suaranya beneran enak sih, keras juga, bassnya pun masih terasa walaupun nggak gitu nampol banget ya.
Kemudian untuk ketahanan air, Realme 6 Pro ini tuh memang dibuat tahan air, tapi bukan untuk menyelam atau merendam ke dalam air. Antar lubang earphone, USB, slot kartu, serta konektor komponen lainnya ini menggunakan kombinasi lem, gel silikon, serta cincin kedap busa, sehingga bisa meminimalisir air yang masuk ke dalam. Performa yang dirasakan ya menggunakan chipset yang pertama kali dipakai di dunia pada saat itu ya, Snapdragon 720G, pabrikasi 8 nanometer, penyimpanan 8/128 GB. Pastinya untuk buka tutup ataupun multitasking aplikasi semuanya terasa mulus, nggak ada masalah ya. Kalau untuk ngegame sendiri, settingan PUBG di Smooth Ultra atau HDR High, sedangkan COD Mobile settingannya grafik very high dan frame rate-nya very high juga. Dengan kombinasi seperti itu nih, total skor Antutu yang diperoleh untuk Realme 6 Pro ini hampir mencapai angka 290 ribuan. Kalau untuk urusan baterai, Realme XT itu dulu dibekali dengan kapasitas baterainya 4000 mAh. Kalau Realme 6 Pro ini tuh dibekali dengan kapasitas baterainya 4300 mAh. Ada peningkatan bukan yang gitu besar ya, tapi bisa dibilang sudah mencukupi lah. Apalagi untuk urusan charging, Realme 6 Pro ini tuh dibekali dengan charger bawaan VOOC 4.0 30 watt flash charge, kurang lebih sih 1 jam udah terisi penuh. Port USB nya ini juga udah pakai USB Type-C. Untuk urusan daya baterai dan pengisian nggak jadi masalah. Jumlah kamera yang dimiliki Realme 6 Pro ini tuh keseluruhan berjumlah 6 ya, 4 di bagian belakang nih, sedangkan ada 2 di bagian depannya. Mengandalkan kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel, dilengkapi dengan kamera telefotonya 12 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan untuk kamera depan ini dilengkapi dengan resolusi 16 megapiksel untuk wide kamera ya, dan 8 megapiksel untuk ultrawide. Fitur dalam kamera ini tuh juga lengkap ya, ada AI beauty, portrait, mode malam, ultra makro, dan tentu saja untuk pengambilan foto sudah sangat bisa diandalkan. Warnanya tajam, komposisinya pas, di tempat banyak cahaya maupun minim cahaya, kualitas yang dihasilkan juga oke. Dan sedangkan untuk pengambilan video nih, resolusi maksimal merekam tuh resolusinya 4K 30 fps untuk kamera belakang ya. Sedangkan kamera depannya seperti biasa mentoknya di 1080 30 fps, udah ada stabilisasi dan Wisx Max untuk pengambilan video ultrawide. Ada juga video bokeh, cocok buat sobat solid yang suka bikin vlog. Dan langsung saja kita lihat hasil foto dan videonya. Oke sobat solid, kita ambil video pakai Realme 6 Pro ya. Ini kita lagi ada di taman umum ya, untuk ruang bermain anak. Sekalianlah kita ambil video, kita mau lihat kestabilannya juga dan fokusnya. Nah ini tuh kita Realme 6 Pro pakainya resolusi 1080 30 fps ya. Sekarang kita sih mau coba kamera depannya, karena ini kita lagi di luar yang memang ada orang-orang, jadi kita tetap harus patuhi protokol kesehatan. Nah ini saya menjauh aja.
Di Realme 6 Pro ini tuh dia bisa ambil video bokeh juga, tapi settingannya nggak bisa langsung diubah, kita harus pilih di awal. Jadi kita mau coba ya, oke? Kalau yang kita aktifin ini video pakai fitur bokehnya ya, walaupun kurang rapi nih. Oke, kena kan tanganku, tapi ya lumayan lah ya. Sobat solid bisa tinggalkan komentar, bisa lihat hasil videonya juga. Oke, saya rasa sih cukup. Oke nih, saatnya kesimpulan dari yang sudah kita bahas ya. Memang banyak peningkatan yang diberikan untuk Realme 6 Pro ini dari Realme X3 terdahulunya. Kelengkapan fitur ala flagship dengan harga yang ditawarkan ini tuh membuat Realme 6 Pro layak untuk dipertimbangkan. Absennya fitur NFC mungkin akan menjadi pertimbangan sendiri ya buat para sobat solid. Itu dia hasil review kita kali ini, semoga dapat membantu sobat solid menentukan pilihan. Tentu saja jangan lupa untuk klik like, share, komen video ini, dan jangan lupa untuk bersyukur hari ini. See you next video, bye!